Iya, Nah, debat yuk. Ini debat dulu nih, harus One, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Belgia Putra Pratama dan di samping saya Adalah Rifki. pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan sedikit tentang apa itu jenis-jenis korelasi. Nah, jenis-jenis korelasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah korelasi sederhana, yang kedua adalah korelasi parsial, dan yang terakhir adalah korelasi ganda. Nah, adapun untuk mempercepat waktu, langsung saja kita kepada materi pertama yaitu tentang korelasi sederhana akan dijelaskan oleh saudara Rifki. Lanjut yuk kan. Terima kasih kepada saudara Belgia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang korelasi sederhana. Baik, untuk mempercepat waktu di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi sederhana. Di mana korelasi sederhana adalah korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Dan untuk rumusnya sebagai berikut atau sebagai berikut. Dan untuk contohnya yaitu pengaruh belajar terhadap pengaruh nilai ujian. Di mana semakin banyak waktu belajar maka akan semakin tinggi nilai ujian dan menciptakan korelasi positif. Sekian, kembali lagi kepada saudara Belgia. Baik, terima kasih kepada saudara Rifki yang telah menjelaskan tentang apa itu korelasi sederhana ya. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu tentang korelasi parsial. Nah, korelasi parsial ini adalah korelasi yang menunjukkan atau mengukur hubungan antara dua variabel. Contohnya adalah variabel X dan variabel Y dengan menghilangkan suatu variabel tertentu. Bisa saja kita anggap contohnya variabel Z ya. Adapun rumus untuk korelasi ini adalah sebagai berikut. Nah, di rumus tersebut kita bisa jelaskan bahwa RXY adalah korelasi antara X dan Y, RXZ adalah korelasi X dan Z, sementara RYZ adalah korelasi Y dengan Z. Dan yang terakhir adalah RXY dikali Z adalah korelasi parsial antara X dan Y setelah Z dikontrol atau dihilangkan. Nah, contohnya diterapkannya korelasi parsial ini dalam kehidupan nyata adalah ketika seseorang ingin mengukur adanya hubungan antara pengaruh dari olahraga terhadap berat badan dengan menghilangkan variabel tertentu. Misalnya variabel tersebut adalah pola makan. Nah, jadi kita di korelasi parsial ini akan mencari tahu apakah ada pengaruh. Jika kita mencari tahu pengaruh dari banyaknya olahraga terhadap berat badan tanpa adanya pengontrolan makan. Selanjutnya kepada yang ketiga yaitu tentang korelasi ganda. Nah, pada korelasi ganda ini adalah korelasi yang mengukur suatu variabel dengan dengan menggunakan variabel independen yang lain. Contoh, rumusnya dulu ya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, pada rumus tersebut dijelaskan adanya RY dan XY. Ya, saudara gitu, nanti bisa kita cari lain itu. Selanjutnya langsung saja pada contoh ya. Pada contohnya adalah kita akan cari pengaruh waktu belajar terhadap pengaruh waktu belajar kita sebut X1, motivasi belajar kita sebut X2, jumlah tidur kita sebut X3 terhadap nilai ujian yaitu Y, di mana kita bisa membaca dari data-data tersebut yaitu variabel X1, X2 dan X3 merupakan variabel independen, sedangkan variabel dependen adalah variabel Y yaitu nilai belajar, sehingga itulah yang dimaksud dengan korelasi ganda. Sekian. Nah, di sini ada rumusnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelo.